Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh pejabat eselon 2, Ketua Konsil Kesehatan Lingkungan, Ketua Hakli dan Sekjen Hakli serta seluruh anggotanya, para rohaniawan, tenaga sanitasi lingkungan yang baru melafalkan sumpah dan janji profesi, para tamu undangan sekalian. Tentunya alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa mengangkat sumpah profesi tenaga sanitasi lingkungan ke-7 tahun 2023. Ucapan selamat pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh tenaga sanitasi lingkungan yang pada hari ini telah mengucapkan sumpah dan janji profesi. Selamat mengemban profesi dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kesehatan lingkungan bagi masyarakat. Tentu saya berpesan bersikaplah profesional, terbuka, inovasi, bersedia melayani dimanapun saudara ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan Anda sebagai tenaga kesehatan tentu tidak dibutuhkan hanya di perkotaan, apalagi tenaga kesehatan lingkungan, justru Anda dibutuhkan di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Dan seperti juga yang sudah dilakukan oleh Hakli, di mana kita sedang melakukan penguatan atau percepatan satu desa satu tenaga sanitasi lingkungan, ya. Nah, ini tentunya hal ini harus menjadi concern kita bersama. Kenapa hal ini menjadi concern bersama? Karena Kementerian Kesehatan saat ini sedang membangun atau melakukan transformasi di 6 pilar, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan juga teknologi kesehatan. Salah satu pilar yang paling penting adalah pilar transformasi layanan primer, di mana kita ingin melakukan berbagai upaya untuk melakukan peningkatan di layanan preventif dan promotif, yang kita tahu bahwa ini sangat penting dan sangat bermakna signifikan untuk mengurangi biaya kesehatan, di mana kita menghindari orang sehat menjadi sakit. Tentunya dalam hal ini, dalam melakukan pelayanan primer, maka tenaga sanitasi lingkungan sangat dibutuhkan. Kita sangat berharap bahwa tenaga sanitasi lingkungan bisa melakukan tugasnya sesuai fungsinya dengan baik, membuat masyarakat menjadi aware terhadap kesehatan sehingga mereka tidak menjadi sakit, yang dimana salah satunya adalah tentunya menghindari mereka dari kondisi stunting yang menjadi PR, ya. Kita masih punya PR besar stunting karena target kita 2024 masih jauh dari apa yang terjadi sekarang. Tentunya tenaga-tenaga sanitarian yang hari ini dilantik sebagai profesi tenaga sanitarian, tenaga sanitasi lingkungan sangat dibutuhkan perannya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan transformasi SDM kesehatan, di mana kita terus meningkatkan kualitas dari tenaga kesehatan yang hari ini kita sudah lakukan bersama Hakli. Dan juga Indonesia masih menghadapi persoalan terhadap distribusi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalaupun jumlahnya memang masih ada beberapa tenaga kesehatan yang kurang, tetapi juga distribusi yang belum merata menjadi penyebab kita belum optimalnya melakukan berbagai upaya preventif dan promotif. Tenaga kesehatan lingkungan juga sekarang dibutuhkan, tidak hanya di transformasi layanan primer, tetapi juga di transformasi layanan rujukan, di mana di setiap rumah sakit harus ada tenaga sanitarian atau tenaga sanitasi lingkungan. Tentunya dalam hal ini untuk menjaga bahwa lingkungan itu adalah bersih, ya, sehingga kita tahu bahwa banyak rumah sakit kita bukan karena dokternya yang tidak baik, tidak bagus, tetapi kematian disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih. Nah, tentu peran tenaga sanitasi lingkungan juga sangat baik. Kalau kita melihat kondisi global saat ini, tentu permasalahan lingkungan tidak hanya satu hal saja, tetapi di berbagai macam, ya. Ada dari industri, limbah, ya, bencana alam, kemudian ketersediaan air, ini juga menjadi kondisi yang perlu dipertimbangkan.
tujuan dari SDG kita 2030 adalah aksesibilitas air minum dan sanitasi dasar yang aman. Menjadi tujuan utama di mana harus dicapai dalam 100%. Dan tentunya ini semua harus dikendalikan ya dengan baik, semua masalah sanitasi lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit, dan tentunya dalam hal ini peran tenaga sanitasi lingkungan sekali lagi saya harapkan tentu harus berperan secara optimal. Jumlah tenaga sanitasi lingkungan di Indonesia saat ini yang terregistrasi sudah 25.744 tersebar di berbagai daerah, dan tetapi kita masih menemukan kekurangan tenaga sanitasi lingkungan. Di puskesmas itu ada 1.455 tenaga sanitasi lingkungan. Ini PR bersama Pak Ketua Hakli, bagaimana kita bisa mengisi sesegera mungkin. Padahal targetnya kita satu desa satu tenaga sanitasi lingkungan. Hari ini kita masih menghadapi 1.455 puskesmas belum ada tenaga sanitasi lingkungan. Apalagi kalau kita menghitung satu tenaga sanitasi lingkungan satu desa. Oleh karena itu, HAPLI sebagai organisasi profesi yang memadai tenaga sanitasi lingkungan, saya sangat berharap bisa turut berperan aktif, melakukan berbagai upaya bersama Kementerian Kesehatan dan juga bersama pemerintah daerah dan bersama konsil dari tenaga kesehatan agar kita bisa segera menyelesaikan permasalahan tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian dan penanganan masalah terkait lingkungan yang tentunya sebagai bagian upaya untuk mendorong, mensupport atau ikut membantu berperan dalam transformasi kesehatan pilar ke-1 dan pilar ke-2. Untuk itu sekali lagi kepada Ketua HAPLI dan Pak Sekjen serta seluruh anggota, selamat telah mengantarkan para tenaga kesehatan kita menjadi profesional di bidang kesehatan lingkungan, dan juga sekali lagi selamat buat teman-teman yang saat ini sudah dilantik. Tentunya Anda sudah ditunggu oleh masyarakat, peran saudara, apa yang sudah saudara dapatkan, ilmu yang saudara dapatkan, maka haruslah saudara berikan manfaatnya kepada masyarakat. Demikian, marilah kita bersama-sama meningkatkan komitmen kita dan melaksanakan upaya pembangunan ketahanan kesehatan dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.